pagi semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serba berkecukupan. Amin. Hari ini saya kedatangan motor Jupiter injeksi ataupun Jupiter robot. Koreksi saya kalau saya salah. Motor ini dengan keluhan motor ini susah nyala. Kalaupun nyala itu jalannya tidak normal. Kemarin katanya si pemilik motor sudah ganti injektor, sudah ganti pompa bensin ataupun full pump, hasilnya tetap sama. Si pemiliknya sudah frustasi dan datang kemari. Akhirnya beliau minta untuk diganti karbu agar tidak ribet. Nah, sekarang langsung aja kita eksekusi. Hal yang pertama itu adalah melepas dulu throttle bodinya. Ini hal yang lumayan agak sulit ya, karena pasti nggak sesuai. Beliau membawakan karbu motor Grand, jadi kita usahakan nanti bisa, karena ini intake-nya pasti beda. Oke, langsung aja kita eksekusi. Saksikan terus videonya. Begini cara ngerubahnya dari injeksi ke karbu. Apapun motornya, dasarnya seperti ini. Nih udah saya copot throttle bodinya. Sekarang kita pasang intake-nya. Kita lem dulu ya, kita kasih perpak. Nah, ini kurang lebih seperti ini masangnya. Ini sementara sambil nunggu orderan. Ini saya orderkan karena dia nanggung, hanya selisih segini. Saya lagi order. Jadi yang penting nyala dulu. Nanti kalau udah nyala sambil nunggu orderan, kita nanti ganti yang baru. Daripada harus ngebor di bagian head, itu harus nurunin headnya ataupun nurunin mesinnya, kita orderkan langsung aja nanti. Paham ya? Sekarang langkah selanjutnya kita mau ganti rubah tonjolan. Saya mau pakai CDI punya Smash. Jadi kalau CDI itu menyesuaikan ya. Kalau adanya punya Shogun, dia punya Shogun lebih oke. Kenapa lebih oke? Karena tonjolan pickupnya itu lebih pendek, sekitar 14 ataupun 15 mili. Kalau punya Shogun itu single positif, yang artinya dia bisa menyala tanpa aki, tapi tetap menggunakan regulator ataupun kiprok. Begitupun sebaliknya. Cuma sepengetahuan saya, kalau punya Smash itu double positif. Double positif itu apa? Double positif itu harus tetap menggunakan regulator dan aki. Nah, begitu. Jadi kalau nggak menggunakan aki, dia tidak bisa digas. Nyala, apinya besar, cuma digas pasti mati, digas mati, digas mati. Kita lihat nanti ya prosesnya. Oke, saya bongkar dulu ini. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini udah kebuka. Anda kebuka. Ini pulsernya di sini. Ini. Nah, jadi ini kita ambil garis lurus sampai ke belakang sini, biar kita mudah ya untuk menentukan tempat di mana pulser itu berada. Jadi di sini di atas lubang baut ini kira-kira seperti itu. Kemudian magnet dalam piston dalam kondisi TMA. Tadi yang sudah kita tandai, dia berada di atas sini. Kita garis. Ini kita tandai. Sudah kita tandai. Kita putar biar lebih gampang. Nah, tuh kelihatan tandanya. Dia
CDI SMS, kalau kamu pakai CDI SMS, kalau mau pakai CDI lain juga nggak apa-apa. Punya Mio bisa, punya Shogun bisa, punya Mega Pro bisa, KLX bisa. Yang penting DC. Kenapa harus DC? Agar kalian tidak merubah spoolnya gitu. Kalau SMS punya ukuran 16 ya, 16 mili. Nah, jadi nanti yang selain daripada ini, tonjolan ini kita buang semua, kita tambahkan di belakang sini. Ukurnya dari depan ke belakang ya, jangan ditambahkan dari depan ke depan sini, salah, tapi dari depan sini ke belakang sini. Oke. Nah, ini udah semua ya, udah semua saya gerinda tadi. Ini udah muter, ditinggalkan satu tonjolan yang sudah sama-sama kita tandai tadi. Kita ukur 16 mili karena menggunakan CDI SMS ya. Kalau Shogun itu 14 atau 15 gitu, nanti kalian bisa search di Google kalau kalian bingung. Ini nanti dia pulser dalam kondisi TMA, boosternya ada di depan sini, pas lurus di garis ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau nanti dihitung pakai derajat, jangankan kalian, saya pun nanti bingung. Jadi nanti kita coba, mudah-mudahan pas. Kalau udah pas, nanti waktu sudah nyala pasti dia akan kalau tidak pas, terlalu maju ataupun kurang mundur, itu bisa dirubah dan bisa dirasakan nanti. Yang penting kita udah tahu patokan tonjolannya ada di sini. Kita ukur 16 mili. Nah, ini ya. Ini 16 mili ya. Jadi kalau 16 mili ini ngukurnya dari depan sini. Nah, ke belakang sini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, tandai 16 milinya. Jangan sampai lebih ya, 16 mili. Berarti ada di depan sini dia 16 mili. Kita buat tonjolan, langsung mau pakai plat boleh, langsung mau pakai las boleh di titik, tapi saya milih pakai las ya daripada pakai tonjolan, pakai plat langsung karena ini pendek. Oke, saya las, nanti saya tunjukkan bagaimana hasilnya. Ini sudah saya las, kita ukur lagi ya. Udah saya las, sudah saya gerinda. Ini usahakan ini patokan yang pertama ya. Dia rata biar nggak numbur sama pulsernya nanti. Kita ukur lagi. 16 harusnya udah oke ini. Ya. 16. Oke, kita pasang tutupnya. Lanjut kita lubangi tangkinya untuk selang. Langkah selanjutnya selang bensin menuju ke karbu, dan CDI kita ganti punya smash, kita cari jalurnya nanti sama-sama. Oke, simak terus videonya. Ini tanknya udah saya lepas. Mau saya pasang selang di bagian sini menggunakan bekas ventil ataupun dop motor ya. Nanti kita cari tempat yang paling rendah. Ini kan yang bagian depan. Nah, ini begini nih kurang lebih ini dia. Nah, bagian kurang lebih begini. Jadi kita yang paling rendah adalah di bagian sini ataupun sini. Kalau sini nanti kepanjangan di sisi sebelah kanan. Itu selangnya akan kepanjangan menuju ke karbu. Jadi saya pilih sisi yang sebelah kiri. Bor, langsung masukkan ini
dalam, jadi buat dudukan selangnya nanti. Dan ini pasti aman, saya sering menggunakannya, dipastikan aman, no rembes-rembes, kalian bisa tiru. Nah nanti kalau udah masuk ke dalam, ini sebelum masuk ke dalam ya, dikasih mur di sebelah sini, jadi dia nanti posisinya terangkat seperti ini. Contohnya kalau ini dasar tangkinya, nah dia akan seperti ini, jelas ya. Jadi nggak semua kotoran itu gampang masuk, cuma memang bensinnya agak harus lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau terlalu tinggi nanti tambah banyak, tapi aman. Nah itu resikonya. Kalau kita pepetin, nanti semua kotoran ataupun korosi yang ada di dalam tangki, air segala macam, nanti gampang masuk ke dalam selang bensin dan menuju ke karbu. Pasti hasilnya akan kurang baik untuk kedepannya. Oke, saya bor dulu, nanti kalau udah selesai saya videokan lagi. Nih hasilnya kurang lebih seperti ini. Sudah saya pasang selang. Kalau dalamnya tadi tidak ada yang saya rubah di bagian dop motornya, nih saya pasang seperti apa adanya yang kalian lihat di sebelum saya bor tadi. Dalamnya seperti itu, tanpa karet, apa adanya saya pasang, lalu luarnya saya kasih karet. Ini dalam kondisi kenceng pasti rapet, jamin. Oke, kita pasang di motor, lalu kita kasih bahan bakar, kita lihat mengalir dengan baik atau tidak. Nih kelihatan ya, tuh udah mulai turun ya. Nah ini depannya saya tutup. Oke, mengalir dengan baik. Ini jalur dari ECU-nya, dan ini CDI-nya punya Suzuki Smash, karena adanya punya Smash. Kalau ada Shogun, saya pakai Shogun, bebas. Kalau CDI, selera masing-masing. Jadi kita hanya perlu mencari jalur. Yang pertama pulsar, min dan plus pulsar massa. Kita lanjutkan ke coil. Nah nanti kalau misalnya coil bawaannya ini masih bisa berfungsi dengan baik, kita pakai ini. Kalau tidak bisa berfungsi dengan baik, kita ganti pakai yang punya motor karbu ya. Ini kan masih bawaan motor injeksi nih, masih 2 kabel. Kita jalurnya, kalau min dan plus ya ada di sini, jalur pulsernya tidak susah. Warnanya merah, warnanya merah muda ini ya, merah muda dan putih. Nanti kita cari jalurnya di sini. Oke, kita pasang sama-sama ya. Ini udah saya cari tadi semuanya. Kalau saya videokan keseluruhan, kalian akan terlalu lama. Kuncinya, kalau kalian lupa, kalian tidak ingat, kalian bisa search di Google jalur CDI, apa CDI yang kalian mau pakai, dan aplikasikan ke motor apapun. Ini basicnya bukan hanya motor Jupiter ya, tapi ke semua motor. Ini plus aki. Kalau orange, kalau Yamaha itu identik dengan coil. Kalau putih itu pulsar, min dan plus warna merah. Selebihnya kalau warna hitam itu massa. Kita cek apinya dari kabel warna oranye yang menuju ke coil. Kita cek apinya. Oke, cukup ya. Saya rasa
Saya rasa ini dengar. Kita sekali lagi ya. Oh, ini dari CDI ya, belum menuju ke coil. Sekarang kita sambungkan coil. Kalau coilnya ini masih bisa dipakai, kita pakai coilnya. Kalau tidak bisa, kita ganti yang khusus pakai karbu. Nih, kita sama-sama coba coilnya. Kelihatan ya. Ini yang satu dari CDI warna orange tadi, dan satu mengarah ke massa. Jangan dipasang kabel ini, nanti konslet. Ngarahnya ke massa. Kita sambungkan, kita tes apinya. Katanya. Nah, sini. Waduh, hampir nggak terlihat. Ada ini apinya, cuma saking kecilnya sampai nggak kelihatan. Nah, kita ganti yang lain ya. Ini udah saya ganti coilnya, kita tes sama-sama. Nah, kan? Ya. Kalian bisa dengar suaranya? Walaupun tak terlihat apinya, tapi kalau suaranya seperti itu udah dipastikan dia punya pengapian yang cukup besar. Kita pasang busi, kita tes di businya. Terlihat ya, tipis-tipis karena saking jauhnya, dan udaranya cuacanya terlalu terang ini, jadi apinya. Tapi yang penting kita langsung pasang ya. Ini bensin sisa tadi, saya mau isi lagi. Oke, udah kepasang semua. Karbunya, ini businya udah kepasang semua. Ini kabel-kabelnya juga udah. Kita coba nyalain. Ini sensor-sensornya udah semua udah saya cabutin. Tuh. Udah nyala, udah mau langsam, tinggal nanti kita pasang filter di sini, dan ini belum saya solder, nanti disolder. Kalau yang tadi udah oke. Coilnya kita pakai coil karbu ya, karena coil yang bawaannya itu apinya terlalu kecil. Nah, ini udah selesai semua. Langsamnya mudah, enak, stasioner oke, tapi menurut saya ini kurang boros.
gasnya kurang greget, tapi nanti gampang lah. Yang penting udah nyala dulu, nanti kita rapikan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang motornya injeksi, pengen dan mau diganti karbu. Ikuti langkah-langkah saya tadi. Kalau masih bingung, tinggalkan semua pertanyaan kalian di kolom komentar. Seperti yang sudah-sudah, saya berusaha untuk membalas sebisa dan semampu saya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan tersenyum. Jangan lupa berdoa, semoga kita semua tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Rajin-rajinlah beribadah dan tersenyum. Oke, sukses selalu. Sampai jumpa di konten-konten dan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.